Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah tentang gambaran neraka dan surga. Dan kali ini seperti biasa, kita akan membahas kisah luar biasa menarik lainnya. Dan tetapi, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan langsung saja tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tokoh-tokoh dunia yang terangkat ke surga tanpa kematian. Tahukah kamu bahwa dalam sejarah umat manusia, ada beberapa orang yang tidak mengalami kematian seperti manusia pada umumnya? Mereka tidak dikuburkan, tidak kembali ke tanah, melainkan diangkat langsung ke surga oleh Tuhan. Siapa saja mereka, dan apa yang membuat mereka begitu istimewa? Mari kita telusuri kisah nyata dari tokoh-tokoh yang terangkat ke surga. 1. Henokh. Di awal mula sejarah manusia, ketika dunia masih muda dan umat manusia baru mengenal kehidupan, lahirlah seorang pria bernama Henokh. Henokh bukanlah tokoh besar dalam Alkitab seperti Musa atau Daud. Ia tidak memimpin bangsa, tidak membangun istana, dan tidak mencatat mujizat besar. Tapi hidupnya begitu berbeda. Henokh adalah keturunan ketujuh dari Adam, dan kisahnya sangat singkat tertulis dalam Kejadian pasal 5. Di antara deretan silsilah yang penuh dengan catatan umur dan kematian, satu kalimat tentang Henokh mencuri perhatian kita. Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab Allah telah mengangkat dia. Kejadian 5 ayat 24. Henokh hidup di masa yang penuh kejahatan, dunia yang perlahan-lahan menjauh dari Sang Pencipta. Tapi di tengah semua itu, Henokh memilih berjalan bersama Tuhan. Artinya, ia hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan keintiman dengan Allah, sesuatu yang sangat langka pada zamannya. Bayangkan seorang pria yang setiap langkah hidupnya dipenuhi oleh kesadaran akan kehadiran Allah. Pikirannya murni, hatinya tertuju pada kehendak Tuhan. Ia tidak sekadar mengenal Tuhan, ia bergaul dengannya. Henokh berjalan dengan Allah selama 365 tahun, usia yang sebenarnya singkat di masa itu, karena orang-orang sezamannya hidup hingga 700 bahkan 900 tahun. Tapi perhatikan baik-baik, Henokh tidak meninggal seperti yang lain. Ia tidak mengalami kematian. Tuhan mengangkat dia langsung, tanpa peringatan, tanpa sakit, tanpa upacara pemakaman, tubuh dan jiwanya diangkat ke surga. Sampai hari ini, tidak ada yang menemukan jejak tubuhnya. Henokh menjadi manusia pertama yang diangkat ke surga, dan salah satu dari hanya 2 orang dalam Perjanjian Lama yang mengalami hal itu. Lebih dari 1000 tahun kemudian, Kitab Ibrani mencatat, karena imanlah Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tertulis di Ibrani 11 ayat 5. Henokh hidup dalam iman. Ia mempercayai Tuhan dalam segala hal. Dan karena itu, Tuhan mempercayakan kepadanya sesuatu yang luar biasa. Kehidupan kekal tanpa mengalami kematian. Henokh tidak banyak berkata-kata dalam Alkitab, tapi hidupnya bersuara keras hingga ribuan tahun setelahnya. Ia mengajarkan kita bahwa yang paling berharga dalam hidup ini bukan seberapa besar pencapaian kita di dunia, melainkan seberapa dekat kita berjalan bersama Tuhan. Di dunia yang semakin jahat ini, akankah kita seperti Henokh? Akankah kita menjadi pribadi yang tetap setia, meski banyak yang memilih jalan gelap? Henokh telah menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan hidup yang berkenan di hadapannya, dan jika Tuhan berkenan, Dia pun sanggup mengangkat kita bukan hanya secara fisik, tapi mengangkat hidup kita ke dalam kemuliaannya. 2. Elia.
Setelah Henokh, ratusan tahun berlalu. Bangsa-bangsa tumbuh dan jatuh. Dunia berubah dan dosa manusia semakin menjadi-jadi. Namun di tengah kegelapan rohani Israel, Tuhan membangkitkan seorang nabi yang berani, kuat, dan penuh kuasa ilahi. Namanya adalah Elia. Elia adalah nabi besar yang diutus Allah pada masa pemerintahan Raja Ahab dan Ratu Izebel penguasa yang menyesatkan bangsa Israel dengan menyembah Baal dan para dewa kafir lainnya. Elia tampil bukan untuk menyenangkan, tetapi untuk menghadapi dan menegur. Ia menantang ratusan nabi Baal di Gunung Karmel. Di sana, ia membuktikan bahwa hanya Tuhan, Allah Israel, yang hidup dan berkuasa. Dengan satu doa, api dari langit turun membakar korban bakaran yang dibasahi air. Rakyat berseru, "Tuhan, dialah Allah! Tuhan, dialah Allah!" Namun keberaniannya membuat Izebel murka. Elia menjadi buronan. Ia melarikan diri ke padang gurun, bahkan sempat minta mati. Tapi Tuhan tidak selesai dengan Elia. Ia diberi kekuatan baru dan dipanggil menjalankan misi terakhirnya. Saat hari pengangkatannya tiba, Elia berjalan bersama muridnya Elisa. Mereka menyeberangi sungai Yordan. Elia memukul air sungai dengan jubahnya, dan air itu terbelah dua. Mereka berjalan di tanah yang kering, seperti Musa dahulu. Di tengah perjalanan itu, Elia bertanya, "Mintalah apa yang hendak kuperbuat kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Elisa menjawab, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Elia berkata, "Itu perkara yang sukar, tetapi jika engkau melihat aku terangkat daripadamu, itu akan diberikan kepadamu." Lalu, saat mereka berjalan dan berbicara, tiba-tiba langit terbuka. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Kereta dan kuda api itu mengambil Elia, dan ia naik ke surga dalam angin badai. Elisa menyaksikan semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Dengan air mata di mata, ia berteriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Jubah Elia jatuh ke tanah, sebuah simbol bahwa urapan kenabian kini diwariskan kepada Elisa. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, tetapi ia hidup dalam kuasa doa, keberanian, dan ketaatan total kepada Allah. Dan karena kesetiaannya, Tuhan menghormatinya dengan cara yang luar biasa, mengangkatnya ke surga tanpa mengalami kematian. Elia bukan hanya kisah masa lalu. Ia adalah gambaran dari kehidupan seorang yang hidup total bagi Tuhan. Dunia boleh menolak, sistem boleh melawan, tapi Tuhan tidak pernah melupakan hambanya. Dan yang luar biasa, Kitab Maleakhi menubuatkan bahwa roh dan kuasa Elia akan datang kembali menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Apakah kita memiliki keberanian seperti Elia? Apakah kita hidup dalam kuasa doa seperti dia? Jika kita hidup setia seperti Elia, maka kelak kita pun akan diangkat bukan oleh kereta api berapi, tapi oleh Yesus sendiri saat ia datang kembali untuk menjemput umatnya. 3. Tuhan Yesus, 33 tahun. Itulah waktu yang Tuhan Yesus habiskan di dunia ini. Ia lahir dalam kesederhanaan, hidup dalam kebenaran, dan mati dalam penderitaan. Namun, kematian bukan akhir dari segalanya. Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga. Ia mengalahkan dosa, maut, dan neraka. Selama 40 hari setelah kebangkitannya, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia makan bersama mereka, berbicara, menghibur, dan meneguhkan iman mereka. Namun tibalah saatnya, saat Yesus harus kembali ke tempat asalnya. Bukan karena meninggalkan, tapi untuk menaikkan kemuliaannya dan menyediakan tempat bagi kita semua. Saat para murid masih memandang langit, 2 malaikat muncul dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Inilah janji besar dari surga. Yesus yang naik akan datang kembali, bukan sebagai hamba yang menderita, tapi sebagai raja yang berkuasa. Tuhan Yesus naik ke surga, tapi ia akan kembali dengan awan-awan kemuliaan, dengan sangkakala, dan dengan kekuatan ilahi. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap menyambutnya? Apakah kita sedang hidup sebagai saksinya seperti yang ia perintahkan? Karena kenaikannya bukanlah akhir kisah, tapi jaminan bahwa kisah agung ini akan digenapi saat langit kembali terbuka dan Raja segala raja turun menyambut umatnya. Begitulah kisah tokoh-tokoh Alkitab yang terangkat ke surga. Dari Henokh yang berjalan bersama Tuhan, dari Elia yang naik dengan kereta berapi, dari Tuhan Yesus yang terangkat penuh kemuliaan, hingga janji tentang pengangkatan bagi umat percaya di akhir zaman. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.